Berkat Bapak dalam surga, kami akan bersama mendengarkan materi tentang mengatur emosi yang dibawakan penginjil Maria. Tuhan memberkati materi yang dipersiapkan ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang hadir. Dan kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang melihat. Tuhan berkati perekonomian, Tuhan berkati pergumulan-pergumulan kami. Kalau ada pergumulan kesehatan, kiranya Tuhan menyembuhkan dengan kuat kuasa darah Yesus, dan rahmat Tuhan boleh memberkati pergumulan-pergumulan yang lain, apakah itu relasi, perekonomian, dan semuanya Tuhan campur tangan memberkati, memberikan rahmat buat kami semuanya. Berkati waktu ini, biarlah Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus boleh mengambil sepenuhnya, memimpin sepenuhnya, sehingga waktu ini boleh mempermuliakan Kristus. Demi Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Shalom ya Bapak Ibu. Materi hari ini dibawakan Injil Maria. Beliau lulusan dari MDiv Saat, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan dari MTH, dari STT, Alitea di Lawang. Mari kita akan mendengarkan materi yang menurut saya sangat penting Bapak Ibu ya. Karena eh, materi ini banyak orang yang merusak relasi-relasinya karena tidak bisa mengatur emosi yang baik, ya Bapak Ibu ya. Jadi karena emosinya tidak baik, sehingga akhirnya merusak relasi-relasi, merusak pelayanan, dan merugikan ya, merugikan merugikan pekerjaan Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama kembali eh, di dalam komunitas kabel, di mana komunitas ini merupakan Zoom pembinaan keluarga yang dilakukan secara Zoom setiap hari Minggu setiap hari Minggu jam 6 sampai kurang lebih setengah 8. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama membahas satu buku yang menarik menurut saya. Menarik karena buku ini benar-benar memberkati saya. Ini bukunya ya. Managing Your Emotion, yaitu mengatasi emosi negatif untuk menikmati hidup yang berkelimpahan. Nah, kita akan mulai melihat dari slide yang ada. Ini adalah pengarang buku ini ya. Pengarang buku ini dia seorang bernama Benny Ho. Dia pendeta dan guru Alkitab selama lebih dari 20 tahun di beberapa gereja di Asia dan Australia. Beliau juga menjabat sebagai konsultan bagi beberapa gereja di Asia dan Australia. Dua bidang yang menjadi fokus utamanya dalam pelayanan adalah khotbah ekspositori dan pendampingan. Nah, pendeta Benny Ho ini mendirikan Arrows Ministry lebih dari 10 tahun yang lalu dengan tujuan utama membantu gereja-gereja lokal dalam memperlengkapi setiap jemaat agar menjadi pelayan Kristus. Nah, kini pendeta Benny Ho menjadi pendeta senior di Gereja Faith Community di Perth, Australia Barat, tempat dia bersama istrinya Cecilia dan ketiga anak mereka Joel, Abigail, dan juga Rachel tinggal. Nah, di dalam pendahuluan buku ini dikatakan, di dalam dunia modern ini muncul yang namanya ketidakpastian. Dan biasanya boleh dikatakan bergerak cepat, segala sesuatu instan. Sepertinya semuanya harus berkejaran gitu ya, terus-menerus mengejar. Serta adanya masalah dalam kehidupannya juga berperan. Dan itu semua secara tidak langsung berpengaruh kepada emosi kita. Ya, kita lihat sama-sama dunia instan, segala cepat, minta semuanya cepat, belum lagi tuntutan-tuntutan yang ada, masalah-masalah dalam kehidupan. Semuanya itu secara tidak langsung membuat seseorang itu berpengaruh di dalam emosi. Dan memang sebagai hasilnya adalah jiwa manusia akan dibombardir oleh situasi dan keadaan yang boleh jadi memicu bisa munculnya emosi negatif di dalam dirinya. Seperti kemarahan, depresi, ketakutan, rasa bersalah, kesombongan, dan kekhawatiran. Nah, buku Managing Your Emotions ini
membantu kita untuk mengenali, menangani, dan mengatasi emosi-emosi negatif ini. Nah, di dalam buku ini, ya, Pastor Beniho menangani 6 macam emosi negatif yang telah menjangkiti pria dan wanita saat ini. Secara instruktif dan inspiratif, buku ini akan membantu pembaca memahami perspektif dan solusi Alkitabiah yang penting untuk mengelola emosi mereka. Adapun 6 emosi negatif yang akan dibahas yaitu pertama menangani kemarahan, menghadapi depresi, menghadapi ketakutan, berkumpul dengan rasa bersalah, menghancurkan kesombongan, dan menang atas kekhawatiran. Coba kita akan membahas yang pertama, menangani kemarahan atau anger, ya. Anthony Campolo, pengarang dari Seven Deadly Sin, ini buku yang terkenal yaitu 7 Dosa Maut, mengatakan kemarahan itu memicu tindakan yang penuh dendam, yang jauh melanggar batas keadilan, dan biasanya berujung pada penderitaan orang-orang yang tak bersalah. Yesus pun sendiri menempatkan kemarahan setara dengan pembunuhan. Dengan melihat konsekuensinya yang menyebabkan bisa menimbulkan pembunuhan, penyiksaan, mengarahkan kepada peperangan, dan tindakan kejam lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus menempatkan demikian? Nah, kalau kita melihat kemarahan yang tidak terkendali, ini menjadi hal yang bahaya sekali, gitu ya. Di mana itu bisa menimbulkan kerugian fisik, yaitu hidup di bawah pengaruh kemarahan ini. Nah, kita sering kali mendengar atau melihat kisah-kisah di dalam YouTube bagaimana ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan rasa marahnya, dia bisa membunuh, dia bisa melakukan kekerasan, bisa menganiaya, dan bisa berbagai macam. Nah, ini yang harus diwaspadai. Seseorang boleh marah, tapi hati-hati dengan kemarahan yang tidak terkendali. Nah, kemarahan dan kepahitan ini menggiring kita melakukan segala jenis kejahatan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Nah, ini hati-hati sekali di dalam kita juga khususnya sebagai orang Kristen. Nah, memang ada 4 reaksi keliru yang bisa menyulut kemarahan. Yang pertama, pikiran yang keliru. Nah, ini memelihara pikiran balas dendam, merencanakan pembalasan, memendam rasa iri hati dan sakit hati, dan berharap yang terburuk untuk orang lain. Nah, ini ada pikiran-pikiran yang mengatakan kalau saya nggak bisa misalnya memukul dia, membunuh dia, jangan jangan harap saya ini menang gitu ya. Saya harus benar-benar hancurkan orang itu. Bisa jadi karena ada iri hati yang dulu dipendam, yang itu akhirnya sakit hati itu tetap berlangsung terus-menerus dan akhirnya pikiran-pikiran itu yang muncul ya, pikiran keliru, saya harus menang sama dia cara apapun, dengan apapun, pokoknya saya harus berkuasa atas dia sehingga akhirnya bisa mengalahkan segala cara, termasuk juga kata-kata keliru. Awal dari pikiran yang keliru, kata-kata pun bisa keliru seperti tadi saya katakan, kalau kalau saya nggak bisa kalahkan dia, jangan panggil saya ini namanya ini, gitu ya. Nah, kata-kata ini tentu berkaitan erat dengan emosi. Saat kemarahan menguasai lidah akan merespon dengan kata-kata kasar, jahat, menyakitkan. Ya, tidak sama dengan Amsal 15 ayat 1. Nah, kita nanti akan lihat beberapa bagian firman Tuhan ini ya. Memang boleh dikatakan hal ini perlu diwaspadai, kata-kata yang keliru. Ini apakah? Nah, kita akan melihat di dalam Amsal 15 ayat yang ke-1. Amsal 15 ayat yang ke-1. Nah, ini satu hal yang sangat penting sekali ya, yang perlu kita perhatikan di dalam kisah di sini ya. Amsal 15 ayat yang ke-1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ini satu hal yang perlu diketahui sama-sama ya. Bagaimana kemarahan itu bisa membuat seseorang berkata-kata yang tidak benar dan akhirnya bisa menuju kepada yang namanya dosa. Kita akan lihat juga
Reaksi yang keliru lagi yaitu tindakan yang keliru ya. Reaksi yang keliru yang menyulut pada kemarahan yaitu tindakan yang keliru. Berproses dari berpikir ke tindakan verbal, membanting pintu, memecahkan atau melempar barang, pukul tembok, mabuk, terus merokok, lakukan pelampiasan. Di dalam Efesus 4 ayat 6 dikatakan demikian. Kita sama-sama lihat sama-sama Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini hati-hati yang Tuhan sudah peringatkan ya. Termasuk juga reaksi yang keliru, pemendaman yang keliru. Digambarkan seperti pompa udara ke balon yang tanpa hati. Lama-lama, maka balon itu akan pecah. Termasuk juga merebus air dalam panci yang tertutup, lama-lama meledak, tutupnya terlempar. Itu yang terjadi. Ini 4 reaksi yang keliru yang menyulut kepada kemarahan. Nah, sebenarnya ada 5 kunci menangani kemarahan, ya. Kalau boleh dikatakan di sini, ya. Yang pertama, belajarlah bercermin sebelum menanggapi, ya. Belajarlah bercermin sebelum menanggapi. Ya, kita akan lihat sama-sama di Amsal pasal yang ke-29 ya. Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 ya. Kita akan sama-sama melihat Amsal 29 ayat yang ke-11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya ya. Termasuk juga di dalam pasal 16 ayat yang ke-32 ya. Pasal 16 ayat yang ke-32 mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah ini ya, tanyakan dulu ketika kita sebelum melakukan, sebelum marah ya. Apakah saya marah ini untuk alasan yang egois? Apakah mungkin karena kurang sabar atau untuk alasan yang rohani? Nah, cara yang terbaik untuk mengatasi kemarahan sekali lagi adalah melalui refleksi. Ini ya di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, belajarlah mengabaikan perbedaan pendapat yang sepele. Kita harus belajar dengar secara selektif. Kadang ada komentar atau kata-kata yang negatif atau sepele atau tidak penting. Jangan dianggap. Kadang perlu kita mengabaikan dan tidak seakan-akan orang itu tidak mengatakan. Ya, tidak perlu ditanggapi. Nah, ini hati-hati ya. Kita kadang itu terlalu menanggapi. Kadang perkataannya sebenarnya memancing emosi kita gitu ya. Hati-hati dengan hal itu. Kita perlu selektif. Apakah perlu kita anggap kalau itu memang hanya sekedar orang ngomong, kadang itu orang itu mungkin bisa jadi tidak bermaksud apa-apa, cuma sekedar saja ngomong. Tetapi yang sangat penting kita perlukan, perlu enggak? Jadi refleksi dulu, selektif dulu ya. Ini ada di dalam Amsal 17 ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Ya, Amsal 17 ayat 14 mengatakan demikian. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Pasal 19 ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, ini menarik sekali ya. Yang ketiga, belajarlah mengendalikan lidah kita. Nah, saat marah, jaga mulut kita. Ini ya, di dalam Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat yang ke-1 mengatakan demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah, gitu ya. Jangan kita langsung orang itu mungkin mengatakan sesuatu yang menyakiti hati kita, kemudian kita balas, menyakiti lagi, saling balas-balasan, tidak selesai-selesai gitu ya. Kemudian pasal Amsal 21 ayat 23. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ya, sekali lagi belajar kendalikan lidah kita.
perkataan yang mengatakan lidah sejengkal dapat membunuh orang setinggi 2 meter sekalipun. Nah, ini hati-hati sekali ya. Makanya kalau kita melihat di dalam Yakobus ya, 3 secara khusus berkata tentang lidah ya, berkata-kata tentang lidah itu ya, hati-hati. Yang selanjutnya yang keempat, hati-hatilah dalam berteman. Nah, ini siapapun yang dekat dengan kita membuat kita akan menjadi seperti mereka. Maka hati-hati. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin senang sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, nah tentu kita akan terberkati dan sama-sama bertumbuh entah melalui istilahnya KTB atau melalui kelompok kecil dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dekat dengan orang-orang yang suka mencaci maki, mau tidak mau kita akhirnya tertular ya, tertular seperti mereka tanpa disadari itu ya. Selanjutnya belajarlah meredakan kemarahan dengan segera. Nah, Efesus 4 ayat 26 dan 27 mengatakan seperti tadi ya, dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis karena iblis itu bisa menyelinap masuk dan menghancurkan. Jadi, ya, sekali lagi, orang Kristen boleh marah, tetapi hati-hati dengan kemarahan kita. Serahkan segala kemarahan itu kepada Allah, ya. Jadi itu yang perlu kita pentingkan. Selanjutnya, menghadapi depresi. Depresi ini, kalau kita lihat, dapat menghantam siapa saja dan kapan saja. Nih, Nabi Yeremia dalam peratapan, Raja Daud, Amsal 42, John Wesley, Charles Spurgeon, itu pernah mengalami yang namanya tertekan dan depresi. Jadi bisa dialami oleh tokoh Alkitab, pemimpin-pemimpin. Kalau kita melihat John Wesley, itu ya, Charles Spurgeon, itu adalah tokoh-tokoh boleh dikatakan kerohanian, pemimpin-pemimpin rohani bisa mengalami yang namanya ketertekanan dan depresi. Ya, secara khusus kita melihat kalau di dalam Alkitab itu Elia, gitu ya. Kalau kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3a, yaitu dia depresi dan dia melarikan diri, ya, kemudian bersembunyi, ya. Itu karena ada ancaman hukuman mati Isabel, ya. Nah, kita melihat sama-sama di dalam kondisi Elia. Mengapa dikatakan dia depresi? Ada 3 gejala yang dialami oleh Elia, ya, 3 gejala depresi yang mungkin juga kita bisa lihat bagi orang-orang mungkin di sekitar kita. Yang pertama, keadaan tanpa daya. Nah, Elia ini mengalami kemarahan, terpendam dan rasa kehilangan. Dia mengalami keletihan jasmani, rohani, dan emosi. Sehingga dia enggan melakukan tugas. Merasa tidak berguna. Ya, merasa tidak berguna. Kalau kita melihat awalnya di dalam, kalau melihat di 1 Raja-Raja kan 19, itu di dalam perikop yang sebelumnya, ya, di dalam yang ayat yang ke pasal 18 itu diceritakan bagaimana Elia itu menantang istilahnya nabi-nabi palsu berjumlah kurang lebih katanya 450. Dan itu ada tambahan lagi katanya 400 juga itu yang sebagai sama-sama nabi yang bersama-sama itu dilawan oleh Elia. Pada saat itu ditantang mengenai siapa Allah yang patut disembah. Nah, kita melihat sama-sama ketika itu ada korban bakaran, meminta supaya nabi-nabi palsu itu tidak boleh diberikan api, tidak boleh diberikan apapun. Tetapi siapa yang bisa menyalakan korban bakaran itu, dia akan dialah Allah yang patut disembah. Intinya kemudian nabi palsu itu mencoba melakukan ritual keagamaannya. Sampai mereka ngambil pisau menoreh-noreh dirinya. Elia berkata, kurang keras. Allahmu itu tidak dengar mungkin. Akhirnya makin mereka menyakiti diri mereka. Sampai akhirnya korban bakaran itu tidak ada apinya. Jadi tidak ada api yang membakar korban bakaran itu. Namun menariknya setelah kemudian giliran Elia. Elia meminta beberapa orang untuk menyiram, ya, menyiram di atas korban bakaran yang ditaruh di atas itu disiram air yang banyak sehingga mengenangi kemana-mana. Otomatis sebenarnya kita tahu sama-sama nggak mungkin ada api yang akan
mengenai korban bakaran itu. Namun menariknya di sini ketika Elia berseru kepada Tuhan, secara tidak langsung akhirnya Tuhan mendatangkan api yang membakar korban bakaran itu. Nah, disinilah kemudian Elia setelah setelah melakukan mukjizat yang luar biasa itu, akhirnya dia membunuh nabi-nabi palsu itu, dan kemudian rakyat orang Israel menyembah kembali kepada Tuhan. Selanjutnya, karena nabi-nabi palsu itu adalah istilahnya yang dibawa oleh Ratu Isabel yang bertahta saat itu bersama dengan suaminya Raja Ahab. Yang terjadi adalah begitu marah dan Ratu Isabel mengatakan, sampai besok pagi Elia ini harus mati sebelum besok pagi. Akhirnya Elia mengalami satu kondisi yang mungkin kelelahan fisik, kelelahan jasmani, rohani, dan akhirnya ada kemarahan yang terjadi. Akhirnya dia itu bersembunyi dan dia mengalami yang namanya depresi. Dia enggan melakukan tugas apapun, merasa diri tidak berguna. Gejala yang kedua itu mentalitas yang mematikan. Ya, Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4b. Daud, Musa, dan Yunus punya keinginan untuk mati di tengah perjuangan dari mereka. Nah, bunuh diri itu saat merasa tidak ada yang tolong. Ya, itu biasanya hasil akhirnya gitu ya. Merasa tidak ada yang menolong. Dia merasa sendiri. Merasa harus berjuang sendiri. Tidak ada teman. Itu bisa memicu seseorang melakukan bunuh diri. Itu karena mengalami mentalitas yang mematikan. Selanjutnya yang ketiga, pandangan yang berubah dari Allah ke diri sendiri. Kita melihat di dalam Elia 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Ia lebih percaya dusta dalam Isabel dan melihat hal yang salah. 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Waktu itu Elia merasakan kondisi yang tidak mudah karena dia merasa seorang diri. Tetapi Tuhan mengatakan, masih ada 70 orang yang bersama-sama yang percaya sama Tuhan kok. Tidak kamu sendirian. Nah, itu ya kisah yang terjadi. Itulah yang dialami. Nah, ada 3 pengobatan depresi. Yang pertama, pemulihan jasmani. Di dalam 1 Raja 19 ayat 4 sampai 8, Allah berkata kepada Elia, tidurlah, bangun, dan makan. Tidurlah lagi, bangun, dan makan. Dan 2 kali Allah meminta supaya Elia tidur, makan 2 kali. Maksudnya apa? Diperlukan ada istirahat fisik dan meditasi horizontal. Maksudnya apa? Ada hubungan dengan Tuhan melalui makan, minum, dan istirahat. Nah, ketika seseorang mengalami depresi, ini yang kita perlu lakukan, ya. Gunakan waktu untuk mengembalikan, mengisi dan memulihkan kondisi. Makanya Tuhan itu tidak minta Elia itu, ayo pergi sekarang. Kamu tak kasih kekuatan. Enggak. Tapi Allah bilang, tidur, bangun, dan makan. Tidur, bangun, dan makan. Itu saja. Itu setidak-tidaknya nanti merecharge badannya kembali ya. Untuk dia kembali bisa maju melayani Tuhan. Yang kedua, pemulihan emosi. Nah, selanjutnya Allah melakukan kilas balik pada Elia. Apakah kerjamu di sini ya Elia? 1 Raja 19 ayat 13. Nah, ini satu hal yang penting. Mengobrol itu menjadi terapi yang menumpahkan pikiran. Dilakukan Elia dan Allah menyemangati Elia saat Elia butuh harapan. 1 Raja-Raja 19 ayat 15-18. Ini yang dikatakan ya. Allah mengatakan sendiri nanti. Enggak, kamu enggak sendirian. Ada 70 orang. Kamu tuh belum selesai tugasmu. Kamu harus, nanti akhirnya dikatakan dia harus menahbiskan intinya ya. Raja Yehu dan sebagainya. Itu ada kisahnya ya. Di dalam nanti kalau ada waktu momen tertentu kita bisa baca hal itu ya. Pemulihan rohani ya. Pemulihan yang terakhir Elia adalah bersekutu kembali dengan Allah. Yang paling dibutuhkan dipulihkan di hadapan Allah yang Maha Pengasih. 1 Raja-Raja 19 ayat 11. Maksudnya, masuklah dalam saat teduh dengan Yesus. Biarkan dia mengangkat kita dari penderitaan dan memulihkan kita dengan iman. Oh, maaf, ini ada kesalahan. Menghadapi ketakutan, ya, fear, ya.
Ann Landers, almarhumah, pengasuh kolom Eguni Ons di Amerika Serikat, mengatakan orang-orang itu takut kehilangan kesehatan, kekayaan, dan pekerjaan. Takut akan masa depan, ditinggalkan sendirian, ditolak, dan dipermalukan, termasuk takut akan kematian. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain yang bisa melumpuhkan dan membuat kita tidak berguna. Penulis Zig Ziglar mengatakan ketakutan adalah ruangan gelap, tempat semua yang buruk berkembang. Nah, bagaimanapun setiap wujud ketakutan itu adalah kesempatan untuk percaya kepada Allah dan beralih dari rasa takut ke keberanian. Begitu kita tahu bahwa Allah adalah Tuhan dan benteng keselamatan kita tidak akan takut dan terintimidasi. 2 Timotius 1 ayat 7, Mazmur 3 ayat 4 dan 7. Nah, ini kalau bisa dikatakan setiap orang mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan itu kadang membuat kita itu belajar bahwa kita itu tidak berdaya dan kita butuh Tuhan. Saya yakin percaya ketika kita takut, yang pertama kita teriak, pasti teriak sama Tuhan. Nah, di saat itulah kita menyadari bahwa kita itu adalah yang tidak, istilahnya tidak berdaya. Butuh Tuhan yang boleh membawa kita masuk di dalam keberanian. Selanjutnya, ada 5 kunci mengatasi ketakutan. Yang pertama, jagalah mata kita. Perhatikan apa yang sedang kita lihat, dengan lain menjaga fokus kita. Nah, rasa takut biasanya muncul karena kita fokus perhatian pada keadaan kita daripada kepada Allah. Menarik sekali ya. Lah Daud ini salah satu contoh menarik di sini. Waktu ada Goliat yang di depan Daud. Waktu itu mengapa orang-orang pasukan tentara Israel melihat Daud dalam hal yang berbeda? Kalau kita melihat, kalau tentara Israel melihat Daud sebagai di dalam pikiran mereka, ya, di dalam konsep mereka. Oh, orang ini berusaha, raksasa, berkuasa dan sebagainya. Namun menariknya, Daud melihat Goliat itu sebagai mana adanya. Ya, Goliat itu tetap manusia walaupun raksasa bentuknya. Tetapi kalau beda ya konsep pikirnya. Nah, ini jaga mata kita, perhatikan apa yang sedang, jaga fokus kita. Daud itu melihat Goliat bagaimana adanya sebagai seorang manusia, gitu ya, yang juga perlu diperingatkan bagaimana dia menghina umat Allah, termasuk menghina Allah. Maka dari itu Daud bisa mengalahkan Goliat nih. Mazmur 3, 4, dan 7 nanti itu ungkapannya ya. Nah, jagalah telinga kita, berhati-hati pada siapa kita mendengarkan. Jika kita ingin nasihat, carilah orang bijak yang akan memberi nasihat yang objektif dan bukan cuma negatif. Jangan kita terjebak dengan kata-kata yang menjadi benteng ketakutan. Ini harus dihancarkan dengan kuasa Allah. Contohnya kata-kata Eliab dan Raja Saul. Ya, jaga telinga kita. Eliab mengatakan, ngapain kamu ke sini? Siapa itu yang jaga domba-domba yang di sana? Itu kata Eliab ketika Daud datang. Pada Daud itu diminta untuk ayahnya mengantar makanan dan melihat kabar kakak-kakaknya. Apakah keadaannya baik-baik saja? Termasuk juga Raja Saul. Loh, kamu tuh loh, gak bawa apa-apa. Mana ini istilahnya begitu ya. Nah, tapi menariknya, Daud menjaga telinganya. Dia tahu berhati-hati kepada siapa dia perlu menghiraukan atau tidak. Nah, inilah yang membuat akhirnya Daud tetap bangkit karena dia tahu ngapain ngurusin, ngapain dengar kata-kata yang boleh dikatakan tidak membangun, ya, sehingga akhirnya terjebak di dalam itu. Dia tidak mau. Yang selanjutnya, ketiga, jagalah akal budi kita. Ingatlah hal yang benar. Kita harus mengisi benak kita dengan hal yang luar biasa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita dan membangun iman. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Daud hanya harus menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Dia tahu hal yang benar. Dia tahu dia datang dengan nama Tuhan. Kita tahu sendiri ya ketika saya akan berperang, akan datang dengan nama Tuhan. Dia tidak pakai apa-apa. Bahkan baju sirah yang perang itu diberikan pada Daud, itu membuat Daud tidak leluasa dan akhirnya dilepas. Dia hanya ada pada dirinya dan menggunakan apa yang telah Allah berikan. Yaitu apa?
ketapel, dan batu. Nah, ini nanti kita akan lihat sama-sama ya. Jagalah hati kita, yakinlah pada ketetapan Allah. Menyadari untuk tidak berkeluh kesah, namun gunakan apa yang telah Allah tetapkan di tangan kita, yaitu menggunakan apa yang kita miliki. Menggerakkan kita dari rasa takut kepada keberanian. Pusat perhatian Daud sekali lagi. Tuhan, dia maju atas nama Tuhan, Tuhan yang berdiri lebih tinggi melalui ketapel dan batu itu. Dan keyakinannya itu terletak pada Allah Israel. Dia tahu ketika Daud itu maju, dia tahu Tuhan itu berada bersama mereka, bersama dengan dia. Dia tahu Tuhan akan pakai dia menjadi alatnya untuk bisa mengalahkan Goliat. Maka dari itu dia tidak ragu. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5, 112 ayat 1, 7 dan 8. Nah, selanjutnya jagalah belakang kita. Penggalak akar ketakutan kita. Hanya ada satu cara. Menerapkan kebenaran dari kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita. Suatu pemahaman bahwa Kristus yang bangkit itu telah tinggal diam di dalam diri kita. Menyingkirkan segala ketakutan. Roh yang ada dalam diri kita itu lebih berkuasa dari segala hal. Ya, dalam Kristus kita tidak perlu merasa takut karena kita telah berada dalam keselamatan Allah. Segala Allah. Dialah kemenangan, keberanian, dan rasa percaya diri kita. Selanjutnya, bergumul dengan rasa bersalah. Nah, orang Kristen itu bisa bergumul dengan rasa bersalah yang muncul dari ikatan mereka. Mungkin akan adanya dosa atau kesalahan di masa lalu. Ya, rasa bersalah ini tidak pernah beranjak, akibatnya melumpuhkan pelayanan, hidup kudus, dan hubungan mereka dengan sesama, merampok sukacita dan kedamaian. Nah, itu sebenarnya semua tipu daya iblis. Ini ada di dalam Wahyu 12 ayat 10, Kejadian 3 ayat 5, Ayub 1 ayat 9 sampai dan 11, Zakaria 3 ayat 1. Ini membuat kita itu merasa bersalah. Nah, sebenarnya ada 3 penyebab rasa bersalah. Yang pertama, kegagalan yang tidak terselesaikan. Nah, iblis ini menggunakannya untuk mengutuk dan menuduh mereka. Merasa tidak layak, tidak yakin Tuhan mendengar doa, dan lain-lain. Kedua, pengharapan yang tidak tercapai. Bisa datang dari orang yang mungkin lebih berkuasa, guru, orang tua, dan lain-lain. Bisa jadi merasa dibandingkan, tidak pernah merasa cukup baik, pernah dihina, dan lain-lain. Peristiwa yang tidak terungkap, mungkin peristiwa traumatis yang tersembunyi, itu bisa merasa bersalah, merasa tidak berharga, merasa kotor, sehingga tidak mau menjalin hubungan dengan Allah. Ini 3 penyebab rasa bersalah yang biasanya terjadi ketika seseorang itu benar-benar dilingkupi yang namanya rasa bersalah. Nah, ada 2 jenis rasa bersalah, penghukuman atas dosa atau perasaan terkutuk. Kalau penghukuman atas dosa itu sifatnya objektif, sedangkan kalau perasaan terkutuk itu sifatnya subjektif. Penghukuman atas dosa itu bersifat jelas dan perinci dan menimbulkan penyesalan. Namun kalau perasaan terkutuk itu bersifat samar, kabur, dan menimbulkan perasaan tidak berharga. Penghukuman atas dosa membawa kita kepada pertobatan. Perasaan terkutuk membawa rasa tidak berpengharapan dan putus asa. Penghukuman atas dosa itu berasal dari Roh Kudus. Kalau perasaan terkutuk itu berasal dari iblis. Jadi ini hati-hati. Kalau kita merasa bersalah, masuk yang mana? Kadang kalau kita merasa ini karena saya melakukan dosa, saya perlu bertobat. Nah, biasanya itu satu kondisi yang berasal dari Roh Kudus yang mencoba mengingatkan kita bahwa yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus bertobat, kamu harus kembali kepada Tuhan. Namun kalau perasaan terkutuk itu seperti ada tuduhan yang dilontarkan oleh iblis. Mungkin peristiwa sesuatu itu sifatnya subjektif. Bagi seseorang bisa mengalami hal ini, tapi bagi orang lain tidak. Nah, ini kadang ditanamkan ya pikiran-pikiran yang tidak benar seperti tadi ya, pikiran yang keliru. Sehingga membuat seseorang itu merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan merasa tidak punya harapan. Itu yang terus dikumandangkan oleh iblis. Maka hati-hati dengan perasaan bersalah yang demikian. Nah, ada 3 cara umum orang Kristen untuk menghadapi masalah, yaitu rasa bersalah ini. Pertama, kita menyembunyikannya. Kalau kita menghadapi masalah, bisa saja kita menyembunyikannya. Berpura-pura tidak menjadi diri kita sendiri.
Dan dalam hal ini jangan menyembunyikan dan menutupi dosa. Dengan kata lain, bawa dosa itu dalam terang. Perlu diceritakan kepada Tuhan. Faktanya, walaupun kita sembunyikan semuanya itu, Tuhan itu loh maha tahu. Tuhan itu sudah tahu, gitu ya. Tetap kita belajar mengakuinya, tidak menyembunyikan. Karena dia tetap mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Menarik sekali dalam ayat firman Tuhan. Allah mau mati di dalam Allah mau mati bagi kita di saat kita masih berdosa. Artinya apa? Bahwa dia tetap mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kasih agape, kasih walaupun yang tetap menerima kita apa adanya. Nah, ini pertama itu yang disembunyikan. Yang kedua, ada masalah itu melawan. Kita melawannya. Saat kita mengabaikan dan menyangkal perasaan bersalah, kita akan kehilangan kepekaan. Seperti orang dewasa yang minum kopi panas, tidak lagi merasakan panas. Kita melawan. Intinya gini, kalau mungkin sudah kebal itu mulutnya supaya nggak panas. Hati-hati ya. Dalam kondisi demikian, kita lawan, enggak lah, saya nggak kayak gitu, enggak seperti yang dikatakan. Sudah kepekaannya hilang gitu. Padahal itu perlu kita apa ya, aware, sadari bahwa itu ya memang itu panas. Ini contoh saja itu ya. Yang ketiga, kita menahannya, berusaha bertahan, melakukan hal yang dapat menekan perasaan bersalah dan membantu kita merasa lebih baik. Akhirnya kita mengalami kelelahan karena tetap menjaga kepura-puraan dan merasa baik-baik saja. Hasil akhirnya melakukan lebih banyak hal di luar diri tapi merasa kosong di dalam. Ini banyak yang terjadi ya. Seseorang bisa lelah pada dia supaya kelihatan baik di luar padahal di dalam kosong. Mengapa? Dia berusaha menekan yang namanya perasaan bersalah. Padahal hal itu perlu diakui di hadapan Tuhan. Bukan disembunyikan, bukan dilawan, bukan juga ditahan. Nah, adanya kesembuhan dari Allah bagi rasa bersalah. Melihat di dalam Efesus 1 ayat 7. Dikatakan sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Dikatakan di dalam ayat ini Yesus telah membayar harga untuk menebus. Arti menebus yaitu membeli kembali kita. Dan harga yang dia bayar adalah darahnya sendiri. Di mana sekarang kita itu terbebas dari iblis, dosa-dosa kita dapat diampuni, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Ini satu hal yang penting, yang perlu kita ketahui. Nah, dasar penebusan kita adalah menurut kekasihan kasih karunia-Nya di dalam Efesus 1 ayat 7 itu. Berarti dasarnya berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Nah, makna penebusan kita yaitu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, arti dikuduskan, dibuat bersih dan disiapkan. Yohanes 17 sampai 19. Kamu telah dibenarkan, arti dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah, seakan-akan tidak pernah berdosa. Darahnya itu cukup untuk menutup semua dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, yang lalu sekarang dan yang akan datang. Ini suatu kabar baik. Nah, setelah itu, setelah kita boleh menerima kasih karunia itu, kita boleh datang menghampiri tata kasih karunia-Nya dengan bebas dan pasti. Mengapa? Karena Allah melihat kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, di mana anaknya sendiri boleh mati buat setiap orang yang boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Satu hal yang penting ini perlu kita pegang di dalam seumur hidup kita. Kita merasa bersalah, merasa tidak berdaya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatik yang membuat kita kadang merasa saya ini tidak ada harganya. Siapa orang yang mau menerima saya dan sebagainya. Ingat, Allah itu sudah mati buat kita. Allah sudah memberikan darahnya sendiri. Menganggap kita sebagai orang yang sudah disucikan, dikuduskan. Tuhan tuh melihat kita apa adanya kita. Dia mau merangkul kita. Dia mau menerima kita apa adanya. Satu hal yang menarik di sini. Selanjutnya menghancurkan kesombongan. Nah, kesombongan ini adalah pemujaan diri. Yaitu meninggikan kesukaan pribadi di atas orang lain. Menyebabkan keinginan untuk dikagumi, dipuja, dan cinta diri. Amsal 16 ayat 5, Amsal 16 sampai 19, dikatakan yaitu akar kesombongan sumber segala dosa.
Nah, dikatakan di dalam Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Inilah kesombongan sejati. Jadi ada macam kesombongan. Kesombongan sejati itu maksudnya begini. Berasal dari pengujian diri di hadapan Allah, yaitu bukan membandingkan diri, tapi dia boleh bangga karena Allah itu menciptakan dia, tetapi tetap rendah hati. Sekali lagi tidak memandang rendah orang lain atau menganggap diri sendiri lebih tinggi dari yang seharusnya. Selanjutnya, kesombongan penuh dosa. Nah, ini ditunjukkan yaitu doa orang Farisi ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang berkata bahwa Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau melahirkan saya sebagai orang Farisi, tidak seperti orang pemucuk kayak itu dan sebagainya. Itu ya. Nah, muncul ketika kita membandingkan kekuatan kita dengan kelemahan orang lain agar kita merasa unggul. Bisa terang-terangan atau diam-diam, dan Allah sangat menentang hal ini. Yakobus 4 ayat 6. Nah, Allah memperingatkan kita di dalam Amsal 11 ayat 2, Matius 23 ayat 12, dan Roma 12 ayat 3. Nah, kita akan melihat satu saja yaitu Amsal 11 ayat yang kedua. Allah memperingatkan kita dalam hal ini yaitu di dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Jikalau keakuan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ini ya, satu hal yang perlu kita ingat. Kesombongan rohani, bentuk yang paling berbahaya dari kesombongan penuh dosa. Di mana seorang membanggakan diri sebagai orang yang lebih rohani dan secara tersamar mulai memandang rendah orang lain. Nah, kita melihat kata-kata yang tajam, kata-kata tajam Yesus kepada orang Farisi di dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 13. Nah, kesombongan itu membutakan mata. Orang yang tidak takut akan Allah tidak dapat mengalami tidak dapat mengenali keadaannya yang berdosa. Kesombongan ini membutakan matanya, cenderung melupakan siapa Allah ketika kesombongan itu menguasai hati kita. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14 dan Mazmur 36 ayat 2 sampai 3. Selanjutnya, jangan biarkan kesombongan kita menghalangi langkah kita. Tanggapi dan muliakan Allah. Maksudnya adalah apa? Kita perlu belajar untuk merendahkan hati kita. Coba meredam dosa kesombongan. Ada kalanya kita perlu refleksi. Apakah tindakanku, perkataanku mungkin membuat saya merasa sombong, gitu ya. Kesombongan penuh dosa menggiring kita untuk berpura-pura bahwa kita lebih besar di luar daripada di dalam. Nah, kebanggaan sehat menyebabkan kita menyadari bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita Yesus Kristus yang membuat kita lebih besar di dalam daripada yang diketahui banyak orang. Marilah kita tanamkan kebanggaan yang sehat dan menyingkirkan kesombongan yang penuh dosa. Bagian yang terakhir yaitu menang atas kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini adalah pikiran yang salah dalam akal dan perasaan yang salah dalam hati terhadap keadaan, situasi, orang, dan benda. Nah, kekhawatiran adalah sebuah kebiasaan di mana merupakan aktivitas pikiran yang tidak berbuah sampai menghasilkan tindakan positif. Nah, kekhawatiran itu ibarat kursi goyang, yang akan memberikan kita sesuatu untuk dilakukan, tetapi tidak akan bawa kita kemana-mana. Kekhawatiran tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi sungguh dapat meruntuhkan masa kini. Menjadi khawatir, seperti diseret ke sana kemari. Harapan menjadi meleset, berubah menjadi ketakutan. Seperti mencekik leher kehidupan, dapat menyebabkan penyakit psikosomatik seperti migrain, bisul, dan sakit punggung. Pencuri besar sukacita kita. Kekhawatiran terus-menerus itu merupakan dosa. Hati-hati dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu kadang akan sesuatu yang terjadi di depan. Kadang kita tidak tahu, kita hanya mengira-ngira saja. Mungkin berdasarkan kondisi yang ada, kemudian melihat pasti ini akan terjadi, pasti ini kayak gini. Orang khawatir boleh. Justru orang kadang perlu khawatir. Misalnya seperti ini, oh iya ya, ini saya nilai ujian saya kurang. Perlu khawatir ini. Jangan sampai saya tidak lulus. Oleh karena itu saya perlu belajar lebih serius. Nah, itu khawatir yang benar. Tapi jangan sampai khawatir itu menguasai. Tuhan sendiri mengatakan di dalam Matius pasal 6, janganlah kamu khawatir. Melihat seperti burung di udara, bunga di bunga di padang, ya, dihiasi. Tidak pernah Tuhan itu
meninggalkan. Intinya melihat kita berharga, gitu ya. Satu hal yang penting, Tuhan tidak ingin kita khawatir. Di dalam perjanjian baru yang lain dikatakan juga, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah di dalam permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini kita akan melihat ya di dalam ayat itu ya. Nah, tiga kunci mengatasi kekhawatiran. Berdoa yang benar, kekhawatiran bisa dapat kita hadapi, tangani, dan atasi. Namun terlebih dahulu menghadap Allah dalam doa. Katakan salah kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat sama-sama ya di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7 kita boleh melihat secara itu satu 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh 1 Petrus 5 ayat yang ketujuh mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Yohanes 14 ayat 1 juga mengatakan kurang lebih sama. Jadi ingatlah selalu untuk memperkenalkan Allah pada masalah kita. Persembahkan masalah kita kepada Allah. Berterima kasihlah atas apa yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Nah, saat berdoa yang berkata damai Allah itu di dalam Filipi 4 ayat 7 dan 8. Bukan kekhawatiran dan juga bukan kegelisahan ya. Kita bisa melihat sama-sama Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh delapan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh delapan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh dan delapan. Filipi pasal, maaf ya, sebentar ya, saya akan cari dulu. 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dikatakan di sini, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kita perlu berpikir yang benar. Ini yang kedua. Pikiran kita harus berpusat pada hal yang benar. Apa yang kita pikirkan seharian itu menjadi itulah kita. Ya, Amsal 23 ayat 7. Ya. Bagaimana orang memberikan perhitungan di dalam dirinya, ya itulah dia. Film 4 ayat 8 tadi ya. Pikiran itu akan menuju kepada tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan karakter dalam kita. Hiduplah yang benar, yang dikatakan yang ketiga. Ubah rasa khawatir menjadi tindakan yang berguna. Nah, perlunya kita menggiring ke tindakan positif, tindakan ilahi. Itulah hidup yang benar. Selanjutnya, kita bisa menang melawan rasa khawatir, yaitu dengan menggantungkannya kepada Yesus. Kesimpulannya di sini. Marilah kita bersama mencapai hidup yang berkelimpahan dengan menghadapi, menangani, dan mengatasi emosi yang negatif yang mengganggu. Mari kita bersama-sama berjuang bersama dengan Tuhan dan Tuhan yang memberkati kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu, bentar ya, akan ada yang mau bertanya, memberikan masukan, saya persilahkan.